Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus-menerus dan tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua. Sehingga di pagi yang berbarokah ini kembali Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan memberikan taufiknya kepada kita semua untuk kita bisa melakukan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba-hambanya. Dan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bermajelis ilmu, duduk di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat atau melewati riyadul jannah, yaitu taman-taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, farta'u fiha, maka berdiam dirilah di taman-taman surga tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Yusuf yang disyarah atau ditafsirkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-37, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semua tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam masuk ke dalam penjara, dan masuk juga bersama Nabi Yusuf alaihi salam dua orang pemuda. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam pun mulai berdakwah kepada dua orang pemuda tersebut dan menjelaskan tentang hakikatut tauhid, menjelaskan tentang hakikat tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yusuf alaihi salam, sebagaimana ini adalah merupakan da'bu al-anbiya, ini adalah merupakan kebiasaan para anbiya, dan ini adalah merupakan dakwah yang pertama kali harus
disampaikan kepada manusia, yaitu dakwah tauhid, dakwah yang berkaitan tentang masalah keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sering dengar, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk kita beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala pun menyempurnakan tujuannya tersebut. Dengan apa? Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang rasul kecuali seorang rasul tersebut pun berdakwah tentang urusan tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayatnya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh benar-benar kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang dimana rasul tersebut an i'budullaha wajtanibut taghut, selalu menyeru untuk agar manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya sekedar Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, tapi Al-Qur'an pun diturunkan untuk menjelaskan perkara tauhid ini. Allah mengatakan di dalam surat Hud ayat-ayat yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah." Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam ra, kitab, yaitu Al-Qur'an, uhkimat ayatuhu, yang ayat-ayatnya itu jelas. Thumma fussilat, kemudian diperinci ayat-ayat tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana dan yang Maha mengetahui. Tujuannya untuk apa? Alla ta'budu illallah, agar kalian semua tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat tujuan kita. Dan inilah perkara yang sangat penting yang harus betul-betul kita pentingkan di dalam kehidupan kita. Para anbiya semuanya berdakwah tentang urusan tauhid. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan bahwasanya perkara iman, perkara tauhid yang ada di dalam hati seseorang ini adalah merupakan fadlullah. Ini adalah merupakan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk diberikan hidayah. Dan ini mewajibkan kita untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam melanjutkan dakwahnya ketika beliau mengatakan, "Ya sahibai sijni, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dakwahnya Nabi Yusuf alaihi salam kepada dua sahabatnya tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya sahibai sijni," wahai dua temanku yang berada di dalam penjara. "A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar." Apakah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka bermacam-macam atau banyak macamnya, khairun, lebih baik, amillahul wahidul qahhar, dan
ataukah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan yang Maha perkasa. Di dalam ayat ini, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam mempunyai metode dakwah yang sangat luar biasa. Husnul adab, baik di dalam memanggil orang yang diajak berdakwah. Nabi Yusuf alaihi salam ketika mengatakan ya sahibai sijni, wahai kedua penghuni penjara, wahai kedua penghuni penjara. Nabi Yusuf alaihi salam memanggil dua nama tersebut supaya apa? Supaya seseorang itu menjadi dekat dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Karena keberadaan mereka sama. Dan ini yang biasa disebutkan bahwasanya ini adalah merupakan husnul adab. Seperti yang dilakukan juga oleh Nabi Harun alaihi salam ketika beliau memanggil Nabi Musa alaihi salam, ya bna umma, wahai anak ibuku. Wahai anak ibuku. Dan ini adalah merupakan talattuf, yaitu lemah lembut kepada orang yang diajak berbicara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya sahibai sijni, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Amillahul wahidul qahar. Apakah sesembahan-sesembahan yang banyak, yang bermacam-macam, itu lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan yang Maha Perkasa? Ini perkataan yang sebenarnya, pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dengan jawaban. Karena tentu jawabannya Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik. Makanya di sini adalah merupakan dakwahnya Nabi Yusuf alaihi salam kepada dua orang pemuda tersebut ketika diajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Nabi Yusuf alaihi salam berada di atas agama tersebut. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Bagaimana tentang agama tauhid itu, yaitu agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dua orang pemuda tersebut diberi pertanyaan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah sesembahan-sesembahan yang banyak, yang bermacam-macam, itu jauh lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan yang Maha Perkasa? Dan di dalam ayat yang lain, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar memberikan permisalan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sama, kata Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki yang harus mengikuti apa? Sesembahan-sesembahan yang banyak, dengan seorang laki-laki yang hanya mengikuti apa? Satu sesembahan. Kalau sesembahan-sesembahan banyak, sesembahan yang A ngomong kamu lakukan ini, sesembahan yang satunya sekarang kamu melakukan ini, sesembahan yang satunya sekarang kamu melakukan ini. Bingung apa enggak, Pak? Bingung. Yang satu nyuruh ini, dalam satu waktu nyuruh ini, dalam waktu-waktu nyuruh ini, dalam waktu nyuruh ini. Dan ilah-ilah sesembahan-sesembahan yang banyak itu mintanya sekarang dilakukan. Kalau dia melakukan perintah dari yang A, berarti dia bermaksiat kepada yang B. Kalau dia melakukan perintah si C, berarti dia bermaksiat kepada yang A. Berbeda dengan kalau ilahnya itu satu.
Kalau sesembahannya itu satu, dia memerintahkan gak akan pernah bingung. Dia akan melakukan apa yang dia perintahkan. Dan ini ya Allah Subhanahu wa taala sering berikan permisalan kepada hamba-hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan daraballahu mathalan, Allah memberikan permisalan tentang sesembahan-sesembahan yang banyak dengan sesembahan-sesembahan yang satu. Mana lebih enak? Tentu apa? Tentu yang sesembahannya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, itu jauh lebih aslam, jauh lebih selamat, jauh lebih ahkam. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala juga firmankan di dalam ayatnya yang lain, qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira amma yaquluna 'uluwan kabira. Di dalam surat Al-Isra kata Allah Subhanahu wa taala, qul law kana ma'ahu alihah, katakanlah Muhammad, seandainya bersama Allah Subhanahu wa taala itu ada ilah-ilah yang lain, ada sesembahan-sesembahan yang lain, kama yaqulun, sebagaimana yang mereka katakan, idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila, satu sembahan dengan sesembahan yang lain pun akan apa? Akan tengkar. Siapa yang paling lebih didahulukan perintahnya? Kalau sekarang ada sesembahan-sesembahan banyak memerintahkan kepada hambanya, diperintahkan kepada hambanya, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini. Ilah-ilah ini akan tengkar, Pak. Sesembahan-sembahan ini, saya duluan yang harus ditaati, saya duluan yang harus ditaati. Seperti itu. Ini Allah Subhanahu wa taala permisalkan kepada hamba-hambanya. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau seandainya di muka bumi ini atau di dunia ini ada dua ilah, la fasadata, jelas akan rusak. Jelas akan rusak. Yang satu pengen terbit matahari, yang satu enggak pengen. Rusak Pak dunia ini kalau ada dua sesembahan. Makanya dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah sesembahan-sesembahan yang banyak itu jauh lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan yang Maha Perkasa. Dan alhamdulillah orang muslim ilahnya cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan agama-agama yang lain. Coba kalau kita lihat dengan agama-agama yang lain. Agama Nasara, agama Yahudi, agama yang lain-lain, coba kalau kita lihat. Banyak sekali sesembahannya. Terus mau ngikutin yang mana? Mau ngikutin sesembahan si A, si B, si C, si D, yang mereka mempunyai keinginan masing-masing. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Islam, agama kita itu sesuai dengan fitrah salimah dan sesuai dengan uqul salimah. Agama Islam itu sesuai dengan apa? Fitrah yang selamat. Dan sesuai dengan apa? Akal yang selamat. Kalau akalnya seseorang itu selamat di dalam berpikir, tentu dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kemudian disebutkan di dalam tafsirnya para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya sahibai sijni a'arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma ta'buduna min dunihi, apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, illa asma'an sammaitumuha, kecuali hanya nama yang kalian beri nama. Antum wa aba'ukum, kalian beri nama, bapak-bapak kalian itu pun memberi nama sesembahan-sesembahan tersebut. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan satu dalil pun tentang kebenaran sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan
bahwasanya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka beri nama sesembahan, itu hanya sekedar nama. Hanya sekedar nama. Sammaitumuha antum wa abaukum, yang engkau beri nama sesembahan tersebut dengan sesembahan kalian beri nama, bapak-bapak kalian pun beri nama. Dan ini luar biasanya bahasa Arab. Luar biasanya bahasa Arab. Sesembahan itu di dalam bahasa Arab, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, itu bahasa Arabnya ilah. Bahasa Arabnya ilah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Allah dari kalimat apa? Dari kalimat ilah. Allah, kita kan sering menyebut nama ya Allah, gitu kan? Sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apa sih arti dari kata Allah itu? Kan kita sering manggil ya Allah, gitu kan? Apa sih arti dari kata Allah Subhanahu wa taala itu? Allah Subhanahu wa taala itu dari kata al-ilah. Dan al-ilah di dalam bahasa Arab itu bermakna al-ma'bud, yaitu yang berhak untuk disembah. Makanya kalau seseorang itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tapi dia kok enggak nyembah Allah, berarti dia enggak paham tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu paham dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dia akan tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberi nama dirinya sendiri dengan nama Allah, dan itu adalah merupakan Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, yang seluruh nama itu kembali kepada nama Allah. Harusnya dia tahu. Tidaklah dia menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia meminta, mengharap, takut, cinta, tawakal, rojanya, semuanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat al-ilah ini, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkandung di dalam kalimat ilah ini yaitu sifat rububiyah. Terkandung di dalam kalimat ilah ini sifat rububiyah. Tidaklah sesembahan itu disebut dengan ilah kecuali apa? Kecuali dia adalah zat yang maha apa? Yang maha memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengangkat derajat, yang menurunkan derajat. Kalimat ilah itu terkandung di dalamnya itu apa? Sifat rububiyah ini. Makanya ketika orang-orang musyrikin menyebut sesembahan mereka dengan nama ilah itu, Allah Subhanahu wa taala membantah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sammaitumuha antum wa abaukum. Kalian memberi nama sesembahan kalian itu hanya sekedar nama. Tapi hakikatnya tidak ada hakikatnya dia itu ilah. Kenapa? Karena disebut ilah itu ketika apa? Ketika mempunyai sifat rububiyah. Dan tidak ada yang punya sifat rububiyah itu kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu bukan ilah namanya. Bukan sesembahan. Tapi apa? Nama itu hanya kalian sematkan kepada apa? Kepada sesembahan tersebut, diberi nama sesembahan, padahal pada hakikatnya dia bukan sesembahan. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama ketika beliau mengatakan asma'un la haqiqatalaha wa la ta'thiralaha sammaitumuha wa ikhtalaktumuha wa da'aitum laha ar-rububiyah. Ini hanya sekedar nama yang tidak ada hakikatnya, yang tidak ada pengaruhnya kepada apa? Kehidupan. Yang engkau beri nama mereka dengan sesembahan dan engkau karang bahwasanya mereka adalah sesembahan, dan kalian akui bahwasanya mereka mempunyai sifat rububiyah. Dan ini yang terjadi kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maulata, Uzza, Manat, atau nama-nama sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini, itu semua hanya apa?
hanya pengakuan bahwasanya itu apa? Hanya pengakuan bahwasanya mereka itu adalah ilah, sesembahan. Pada hakikatnya apa? Sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menurunkan hujjah dalil tentang apa? Tentang kebenaran apa? Sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Yusuf alaihi salam berdakwah di penjara ini dan mengatakan, ya sahibai sijni, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ini diajak mulai berpikir. Diajak berpikir. Apakah sesembahan-sesembahan yang banyak itu jauh lebih baik daripada Allah yang Maha Esa dan yang Maha Perkasa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala itu hanya sekedar nama. Sammaitumuha antum wa aba'ukum, yang engkau beri nama, bapak-bapak kalian juga memberi nama hal tersebut, yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan hujjah maupun dalil sedikit pun terhadap hal tersebut. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Perkara perintah qadanya Allah Subhanahu wa taala itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Amara alla ta'budu illa iyyah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan tidaklah seseorang itu beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sering dengar, Pak. Kita sering dengar bahwasanya apa? Kita itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Tapi banyak orang, Ustaz, anak kan sholat untuk Allah, anak puasa untuk Allah. Ibadah itu bukan hanya sekedar ibadah zahiriyah. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, amara alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan tidaklah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini umum, Pak. Bukan hanya ibadah sholat, bukan hanya ibadah haji, bukan hanya ibadah puasa, zakat, bukan. Tapi di sana juga ada ibadah hati. Tidaklah kita mencintai kecuali mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita takut kecuali takut kita kepada Allah lebih besar. Tidaklah kita mengharap kecuali pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan amara alla ta'budu illa iyyah, tidaklah Allah memerintahkan kecuali kita beribadah kepada Allah, bukan hanya sekedar sholat. Iya, kita sholat terkadang datang riya, terkadang datang pengen didengar oleh orang ketika kita ngaji atau ibadah-ibadah yang zahir. Tapi di sana ada ibadah-ibadah qalbiyah, ibadah-ibadah hati. Bagaimana hati ini lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah memanage ibadah hati ini betul-betul untuk Allah? Terkadang kita betul-betul mengatur bagaimana apa? Ibadah sholat kita itu betul-betul untuk Allah. Haji kita, umroh kita, ketika itu ibadah-ibadah zahir, kita berusaha untuk apa? Tidaklah beribadah kecuali hanya untuk Allah. Tapi apa? Giliran ibadah hati banyak sekali kita lalainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu, kata Allah. Katakanlah Muhammad, kepada siapa? Kepada umatmu. Bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, rumah kalian yang mewah, perniagaan kalian yang kalian takut rugi, itu jauh lebih engkau cintai dari Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu, Allah. Tunggu hari pembalasan. Ini ibadah hati. Bukan hanya sekedar sholat, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Tapi apa?
kita bisa nggak mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya kita kepada siapa? Kepada istri kita, kepada anak kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Terkadang apa? Cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya sekedar di lisan. Ya, aku cinta Ustaz kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh untuk beribadah kepada Allah, bentrokan dengan urusan-urusan dunia, bentrokan dengan urusan-urusan keluarga, terkadang cinta kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak cintanya kita lebih kita dulukan cintanya kepada Allah atau cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita takut, ketika kita mengharap, tawakal, kembali kepada Allah, ibadah-ibadah hati ini adalah merupakan apa? Adalah merupakan ibadah-ibadah qalbiyah. Makanya kalau bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kayaknya pernah belajar usul salasah ya. Pernah enggak di sini diajarkan usul salasah? Pernah Pak Rudi? Pernah belajar usul salasah. Kalau antum perhatikan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau menjelaskan tentang ibadah, yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa? Ibadah-ibadah hati, cinta, tawakal, khauf, roja. Itu yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Usul Salasah. Bukan hanya sekedar apa? Salat, zakat, bukan itu saja. Tapi apa? Ibadah-ibadah hati. Kenapa? Ibadah-ibadah hati ini yang banyak orang lalai dan mengira bahwasanya itu bukan ibadah. Sehingga apa? Dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Salat benar lillah. Zakat benar lillah. Tapi apa? Ibadah hatinya justru malah orang lalai, malah dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inil hukmu illa lillah. Hukum itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Amaru alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tidaklah kalian beribadah kecuali engkau tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzalikad dinul qayyim. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah agama yang lurus. Al-qawim, al-mustaqim. Agama yang lurus yang seperti apa? Agama yang lurus yaitu agama tauhid. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya yang lain, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itu yang Allah Subhanahu wa taala telah fitrahkan manusia di atas fitrah tersebut. Manusia itu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah berada di atas fitrah agama yang lurus ini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di atas fitrah, di atas agama yang lurus, di atas agama tauhid. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tapi apa? Kedua orang tuanya lah yang apa? Yang menjadikan anaknya Yahudi, Nasoro, Majusi. Lingkungan. Nah, kita itu berada di tempat yang merusak fitrah, Pak. Dunia ini tempat apa? Merusak fitrah qawim kita, merusak fitrah yang lurus kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus yang Allah fitrahkan manusia di atas fitrah tersebut. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala juga firmankan di dalam surat Yusuf, amara alla ta'budu illa iyyah dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, yaitu agama tauhid. Maka hendaknya seseorang apa? Berusaha untuk apa? Untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah berhukum kecuali dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa? Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi banyak manusia itu enggak paham. Banyak manusia itu enggak tahu tentang apa? Tentang hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Manusia banyak bodohnya. Manusia banyak jahilnya tentang haknya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk kita ibadahi. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba kalau kita mau mikir sedikit aja, dari bangun tidur aja, kita nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu banyak. Kita dikasih nafas gratis, kasih kesehatan di pagi hari, badan alhamdulillah dalam keadaan muafat, dalam keadaan sehat, minuman ada, semuanya keamanan ada. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ibadah saja. Kita bangun tidur diperintahkan kita untuk ibadah. Paling enggak apa? Mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terkadang itu pun kita banyak apa? Banyak lalai atau banyak ingatnya? Banyak lalainya, Pak. Apalagi maaf ini, curhatan dan lain sebagainya. Dan ini fenomena yang terjadi. Terkadang orang itu bangun tidur, bukan dia berdoa, tapi yang dipegang HP. Dilihat dulu WhatsApp siapa yang pertama kali masuk. Lebih ingat terhadap urusan dunia daripada apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dengan keadaan kita seperti ini tidak pantas untuk kita dikatakan orang jahil? Sangat pantas kita itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang jahil. Makanya Allah Subhanahu wa taala memang mensifati manusia itu dengan dua sifat. Zaluman, jahula. Manusia itu sifatnya dia itu sudah zalim, jahul, bodoh. Kita itu sifatnya dua ini, Pak. Kalau kita nggak pernah memperbaiki diri untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, gimana kita mau terlepas dari yang namanya zalim dan bodoh ini? Agar kita nggak menjadi orang yang zalim, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak menjadi orang yang jahil, ya kita belajar tentang hak-haknya Allah yang harus betul-betul kita tunaikan. Allah nggak pernah zalim sama kita. Kita lapar dikasih makan sama Allah. Apa gak kurang baik Allah Subhanahu wa taala sama kita? Terkadang kita gak minta saja dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Nafas kita dikasih gratis, jantung kita dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kok ya subhanallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Banyak manusia itu bodoh. Padahal apa? Kata Allah, ini loh agama yang aku perintahkan. Cuma apa? Kamu itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, patuh, taat, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan cintamu itu hanya untuk Allah, takutmu untuk Allah, kamu mengharaplah untuk Allah, kamu tawakal, sandaro kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah bongkoan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini milik Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita untuk betul-betul pasrah, tunduk, patuh. Padahal kalau kita memahami hakikat Islam, Islam itu ya tunduk, ya patuh, ya taat. Kalau orang Jawa ngomongnya apa, Pak? Pasrah bongkoan. Wis pokoknya kehidupanku, matiku. Padahal kita sudah sering dengar, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kita sering mendengar ayat itu, bahkan kita sering mengucapkan ayat itu. Kehidupanku ya Allah, kematianku ya Allah, betul-betul untuk Engkau, lillah. Tapi ternyata ketika praktek dalam kehidupan nyata, jauh. Praktek kehidupan nyatanya jauh. Makanya disinilah banyak orang apa? La ya'lamun. Banyak manusia itu yang jahil. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala sering cela banyaknya manusia. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam ayat yang lain, ketika membicarakan tentang banyaknya manusia, wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin, nanti di ayat-ayat yang terakhir surat Yusuf. Begitu banyaknya manusia yang berbuat kesyirikan, yang mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala, walau harasta bi mu'minin, meskipun engkau Muhammad haris semangat agar mereka menjadi orang yang beriman. Tapi banyaknya manusia apa? Banyak kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Makanya dahulu ada seorang salaf, dia berdoa, ya Allah, Allahumma ja'alni minal qalilin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk di antara orang-orang yang sedikit. Doanya seperti itu. Ketika ditanya, kenapa kau berdoa kok minta dijadikan orang-orang yang sedikit? Akhirnya dia mengatakan,
Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang sedikit ini, orang-orang yang selamat. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Begitu pula Allah mengatakan wa in tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mentaati banyaknya manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam hadisnya, uridat alayyal umam fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala para anbiya. Ada nabi yang pengikutnya cuma 2, ada nabi yang pengikutnya cuma 3, ada nabi bahkan enggak ada sama sekali pengikutnya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kebenaran itu bukan jumlah. Kebenaran itu bukan jumlah. Gak usah berbangga-bangga dengan yang namanya jumlah. Allah Subhanahu wa taala menegur para sahabat ketika mereka berbangga-bangga dengan jumlah. Ketika peperangan apa? Peperangan Hunain. Id a'jabatkum katratukum falam tughni ankum syai'a. Maka kebenaran itu bukan dihitung dengan banyaknya jumlah. Tenang, kita sudah banyak. Kita akan menguasai negeri ini. Enggak usah. Ngapain kita? Belum tentu banyaknya orang itu apa? Akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sedikit tapi taat sama Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menjalankan dinul qayyim ini, menjalankan agama yang lurus itu, disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah mengatakan inil hukmu illa lillah. Hukum semuanya, perintahnya Allah, qada dan qadarnya Allah itu betul-betul milik Allah. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk apa? Untuk menjadikan semuanya baik, untuk menjadikan semuanya menjadi benar, itu Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Tapi apa? Jalankan dinul qayyim ini. Jalankan agama yang lurus ini. Kalau kita betul-betul menjalankan agama yang lurus meskipun kita itu sedikit, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada kita, dan inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan, ya sahibai sijni a'arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam menyampaikan dakwah tauhid ini, yang dimana Nabi Yusuf alaihi salam seperti yang kita sampaikan kemarin, 2 temannya ini tanya tentang takwil mimpi. Tapi apa? Dijawab oleh Nabi Yusuf alaihi salam tentang perkara apa? Perkara tauhid. Perkara tauhid. Kenapa sebabnya? Karena Nabi Yusuf alaihi salam melihat 2, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, yang satu selamat, yang satu akan meninggal. Ya kan? Nah, Nabi Yusuf alaihi salam mengharap, siapa tahu kalau saya mendakwahkan tauhid terlebih dahulu kepada orang ini, yang nantinya yang satu ini akan meninggal, siapa tahu dia bermanfaat dengan apa? Dengan tauhid yang saya sampaikan. Mungkin saja dia menerima. Dan ketika dia meninggal dalam keadaan apa? Bertauhid. Dan inilah yang harus betul-betul kita apa? Dakwahkan kepada orang-orang. Berusaha untuk mendakwahkan tauhid. Itu yang dilakukan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Didakwahkan tauhid. Siapa tahu sebelum engkau meninggal engkau sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah inilah yang disebut oleh para ulama yaitu dakwah aham fal aham. Kita harus mendahulukan sesuatu yang paling penting, kemudian yang terpenting, kemudian yang setelahnya. Betapa banyak bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang pintar dalam urusan muamalat. Ketika berbicara tentang hukum muamalat, Masya Allah, luar biasa. Tapi urusan tauhid disepelekan. Enggak. Kalau seseorang meninggal, hatinya enggak bisa betul-betul cinta kepada Allah,
hatinya, cintanya masih terbagi-bagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi sesuatu yang paling bahaya sebelum dia meninggal. Makanya para anbiya mulai dulu, dan ini adalah merupakan dakwahnya para anbiya, dakwah tauhid ini adalah merupakan dakwah yang paling pertama harus kita apa? Harus kita dahulukan. Harus kita pentingkan. Siapa tahu kalau kita dakwah tauhid ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau engkau memberikan hidayah kepada satu orang saja, itu jauh lebih baik daripada apa? Unta merah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Islam ini syiarnya itu syiar tauhid. Islam itu syiarnya syiar tauhid. Kita lihat dakwah kita sekarang. Syiar kita itu apa sekarang? Kalau dahulu mungkin bapak-bapak sudah kenal ngaji sunnah, ada yang lama. Tahun 90 sekian, 98, 97, 2000 lah. Ya, mungkin ada sinten bapak-bapak yang lama sudah ngaji, Pak. Yang kenal ngaji sunnah sudah lama. Pak Baskoro tahun 2000-an. Kurang. Kalau saya ingat dulu pas waktu tahun 2001, berarti berapa? Hampir 22 tahun yang lalu. Ketika anak awal-awal kenal ngaji sunnah, kenal dakwah yang mulia ini, subhanallah, syiar tauhid itu betul-betul tinggi, dijunjung tinggi. Tidak ada pengajian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah kecuali apa? Kecuali di situ bahas tauhid. Yang dibahas di mana-mana itu apa? Qawaidul arba. Yang dibahas akidah wasithiyah. Yang dibahas semuanya rata-rata dakwah dahulu itu apa? Dakwah tauhid. Dan subhanallah, orang-orang yang ngaji ketika itu betul-betul megang agama itu gini, Pak. Berani mati saya untuk agama. Itu yang saya rasakan dahulu. Dan bagaimana dahulu itu orang itu kalau sudah kenal ngaji, hal yang paling remeh saja itu betul-betul berusaha untuk diterapkan. Apa? Ghaddul basar. Ghaddul basar, anak ingat dulu ketika anak awal-awal ngaji sunnah, kenal dakwah ini, luar biasa. Saya kenal orang-orang yang kenal ngaji sunnah itu dimuliakan betul sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka itu melihat betul-betul berusaha untuk ghaddul basar di jalan itu, semuanya nunduk teman-teman yang ngaji sunnah. Oh, sekarang subhanallah, kenal ngaji sunnahnya luar biasa buahnya. Di sosial media banyak, tapi fitnahnya amburadul. Banyak fitnahnya. Kenapa? Karena nggak kuat tauhidnya itu dalam hati, nancepnya itu nggak tok gitu. Cintanya kepada Allah itu setengah-setengah. Cuma dikira orang istiqomah itu cuma melihara jenggot, cingkrang, sudah. Saya kenal sama Ustadz Fulan, wis ente pokoknya salafi top. Dikira dakwah itu seperti itu, enggak, Pak. Ini yang harus betul-betul kita kembali bangkitkan, syiar tauhid kita itu harus kita bangkitkan. Bagaimana cintanya kita kepada Allah kita tumbuhkan dengan benar. Takutnya kita kepada Allah kita tumbuhkan dengan benar. Pengharapan kita kepada Allah benar. Dan ini yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala katakan ketika beliau mengatakan apa? Man ittaqada bil uluhiyah wa bil risalah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma lam yattabi' min hadzal i'tiqad al-ijlal wal ikram wat ta'dim fa inna wujudahu ka'adamihi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, barang siapa yang dia punya ilmu tentang urusan tauhid, dia punya ilmu tentang hal tersebut. Dan dia punya ilmu tentang urusan risalah. Rasulullah, oh ya kita harus mengikuti Rasulullah, punya ilmu hal tersebut. Tapi ilmu yang dia miliki ini tidak menjadikan dia ijlal wal ikram wat ta'zim, gak bisa menjadikan dia itu mengagungkan Allah dengan benar, kata Syekhul Islam. Gak bisa menjadikan seorang itu membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kok gak benar. Apa kata Syekhul Islam? Fa inna wujudahu ka'adamihi. Sesungguhnya ilmu yang dia miliki seperti gak punya ilmu.
Dan ini Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Banyak manusia itu bodoh. Punya ilmu tapi ilmunya enggak bisa jadikan hatinya itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ilmu bermanfaat, Pak. Orang kalau betul-betul tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, kenal dengan Allah, nangis. Dan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, fa inni a'lamukum billah wa akhsyakum lillah wa atqakum lillah. Aku adalah orang yang paling kenal dengan Allah. Konsekuensinya apa? Aku paling takut kepada Allah. Dan aku paling apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sholat malam sampai kakinya bengkak itu untuk apa? Sampai ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura. Salah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nikmat Allah banyak. Banyak. Sama kita itu banyak sekali nikmat. Tapi apa agama yang kita pegang sekarang itu apa? Keimanan yang kita punya itu sampai seberapa untuk kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Jauh. Tapi kita ngerasa bahwasanya diri kita itu sudah orang yang paling muslim, yang paling bertakwa, yang paling takut. Padahal apa? Nol. Kalau kita enggak betul-betul menjalankan syiar tauhid ini, mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang rugi kita, Pak. Menjadi orang yang merugi. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah. Amaru alla ta'budu illa iyyah, dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Perkara tauhid di dalam Al-Qur'an, makanya kenapa sih bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bapak-bapak bosan dengan ucapan saya, Pak belajar bahasa Arab, Pak belajar agama. Kalau bapak-bapak belajar bahasa Arab, tahu bahasa Arab, begitu luar biasanya Allah membicarakan tauhid dalam Al-Qur'an, besar Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya perkara tauhid ini begitu sangat penting. Konteks kalimat, siak kalimat, caranya Allah mengatakan tentang urusan tauhid itu apa? Begitu beda di dalam Al-Qur'an. Dan itu kenapa kok saya sering menyarankan Pak belajar, tidak ada waktu terlambat. Supaya apa? Yang saya inginkan paling hendak Bapak merasakan apa yang saya rasakan. Bukan hanya sekedar mendengar, oh iya perkara tauhid penting Ustaz, tapi kalau Bapak nggak bisa merasakan pentingnya itu, nggak bisa merasakan sendiri bahasa yang Allah turunkan itu, nggak bisa, Pak. Bukan perkara yang mudah, harus betul-betul nyelam. Itu yang saya sering sampaikan. Kita itu butuh diproses. Kita harus memproses diri kita. Kalau kita nggak pernah memproses diri kita, nggak akan pernah kita bisa merasakan manisnya iman. Abu Bakar bisa merasakan manisnya iman karena Abu Bakar memproses dirinya sendiri. Kalau kita pengen merasakan manisnya imannya Abu Bakar, proses diri kita seperti Abu Bakar memproses dirinya sendiri. Itu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan tafsir Sa'di belum kita baca, hanya kita baca dari ayatnya tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.